Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agnes Brigita Putri Aktirenyut dengan NIM 2409511192 dari kelas D dan saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kolibasilosis pada ayam broiler. Penyakit kolibasilosis merupakan salah satu penyakit bakterial yang paling sering dijumpai pada unggas di seluruh dunia, khususnya pada ayam ras pedaging atau ayam broiler dan ayam petelur muda. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang bersifat patogen terhadap unggas. Meskipun bakteri Escherichia coli secara alami terdapat di saluran pencernaan hewan dan manusia sebagai flora normal, beberapa strain memiliki faktor virulensi tertentu yang menjadikannya mampu menyebabkan penyakit berat pada kondisi tertentu. Bakteri Escherichia coli merupakan mikroorganisme berbentuk batang pendek, bersifat gram-negatif, tidak membentuk spora, dan termasuk dalam kelompok bakteri fakultatif anaerob, yang berarti dapat hidup baik dengan atau tanpa keberadaan oksigen. Bakteri ini tumbuh optimal pada suhu sekitar 37 derajat Celcius dan termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Sebagian besar strain Escherichia coli bersifat komensal atau tidak berbahaya dalam dan hidup secara normal di saluran pencernaan manusia serta hewan. Akan tetapi, terdapat kelompok Escherichia coli yang bersifat patogenik dan mampu menyebabkan penyakit. Pada unggas, kelompok patogenik ini disebut dengan avian patogenik Escherichia coli. Strain ini mempunyai berbagai faktor virulensi seperti adanya Vimpiae untuk menempel pada permukaan sel epitel, kapsul polisakrida untuk melindungi diri dari fagositosis, produksi toksin, serta kemampuan membentuk biofilm yang memperkuat daya tahannya terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Sumber utama infeksi berasal dari kotoran unggas yang telah terinfeksi Escherichia coli. Kotoran tersebut dapat mencemari air minum, pakan, alas kandang, serta peralatan kandang seperti tempat makan dan tempat minum. Karena bakteri ini mampu bertahan hidup dalam waktu lama di lingkungan lembab dan kaya bahan organik, maka peluang penularannya sangat tinggi apabila kebersihan kandang tidak terjaga dengan baik. Selain penularan melalui lingkungan, infeksi juga dapat ditularkan secara vertikal, yaitu dari induk betina kepada anak ayam melalui telur. Induk betina yang membawa Escherichia coli patogen dalam saluran reproduksinya dapat menularkan bakteri ke dalam telur selama proses pembentukan atau sesaat setelah penetasan. Akibatnya, anak ayam baru menetas sudah membawa infeksi, yang biasanya tampak dalam bentuk omfalitis atau infeksi pada pusar anak. Penyakit kolibasilosis tersebar luas di seluruh dunia dan menjadi masalah utama pada industri perunggasan modern, termasuk di Indonesia. Penyakit ini menyerang berbagai jenis unggas seperti ayam, kalkun, bebek, dan burung puyuh. Namun yang paling sering terserang adalah ayam broiler berumur muda, biasanya antara 1 hingga 5 minggu. Faktor epidemiologis yang mendukung timbulnya penyakit ini meliputi kepadatan ayam yang terlalu tinggi, kondisi kandang yang lembab dan kotor, sanitasi yang buruk, stres akibat perubahan suhu lingkungan, pakan berkualitas rendah, serta adanya infeksi virus lain yang menurunkan sistem kekebalan tubuh. Patogenesis dan organ yang diserang. Bakteri Escherichia coli yang masuk ke dalam tubuh unggas umumnya melalui saluran pernafasan atau saluran pencernaan. Setelah berhasil menempel pada sel epitel menggunakan Vimbriae, bakteri akan menembus jaringan dan mencapai pembuluh darah. Dari sini, bakteri menyebar ke berbagai organ tubuh dan menyebabkan infeksi sistemik. Bakteri ini menimbulkan peradangan di berbagai organ, terutama pada kantung udara, hati, jantung, serta pusar pada anak ayam. Dalam kasus berat, infeksi dapat menyebar luas ke seluruh tubuh dan menyebabkan septisemia, yaitu kondisi di mana bakteri terdapat dalam darah dan menyebabkan kerusakan sistemik. Kolibasilosis juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan yang parah, penurunan pertumbuhan, serta angka kematian tinggi.
terutama pada ayam muda yang sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Diagnosis kolibasilosis dilakukan melalui kombinasi antara pemeriksaan klinis, hasil nekropsi, dan uji laboratorium. Sampel diambil dari organ yang terinfeksi seperti hati, jantung, kantung udara, atau pusar anak ayam. Isolasi bakteri dilakukan dengan menanam sampel pada media agar McConkey, di mana Escherichia coli dapat membentuk koloni berwarna merah muda karena kemampuannya memfermentasi laktosa. Selanjutnya dilakukan uji biokimia untuk memastikan identitas bakteri, antara lain uji indole, uji methyl red, uji Voges-Pascauer, dan uji sitrat. Identifikasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan metode molekuler seperti polymerase chain reaction atau PCR untuk mendeteksi keberadaan gen-gen virulensi spesifik yang dimiliki oleh Escherichia coli patogen unggas. Uji kepekaan antibiotik juga perlu dilakukan untuk menentukan jenis antibiotik yang masih efektif, mengingat tingkat resistensi Escherichia coli terhadap berbagai obat antimikroba semakin meningkat di lapangan. Pengobatan dilakukan dengan pemberian antibiotik yang sesuai dengan hasil uji kepekaan bakteri. Beberapa antibiotik yang masih menunjukkan efektivitas antara lain envroxacin, doxycycline, oxytetracycline, amoxicillin, dan neomycin. Namun, penggunaan antibiotik harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dosis untuk menghindari munculnya resistensi antimikroba. Selain pengobatan dengan antibiotik, unggas yang terinfeksi perlu diberikan vitamin kompleks, mineral, serta larutan elektrolit untuk mempercepat pemulihan. Pemberian probiotik juga disarankan untuk membantu memperbaiki keseimbangan mikroflora saluran pencernaan. Pengobatan harus disertai dengan perbaikan manajemen kandang agar lingkungan tidak mendukung pertumbuhan bakteri. Pencegahan merupakan langkah penting dalam mengendalikan kolibasilosis. Prinsip utama pencegahan meliputi penerapan biosecurity yang ketat, sanitasi kandang yang baik, serta pengelolaan manajemen pemeliharaan yang benar. Kandang harus dijaga tetap kering, memiliki ventilasi yang baik, serta dibersihkan dan didesinfektan secara rutin. Air minum dan pakan harus dijaga kebersihannya agar tidak terkontaminasi kotoran ayam. Kepadatan ayam di kandang harus diatur agar tidak berlebihan karena kepadatan tinggi meningkatkan stres dan memudahkan penularan penyakit. Vaksinasi terhadap Escherichia coli patogen sudah dikembangkan di beberapa negara dan perusahaan peternakan besar. Vaksin yang digunakan dapat berupa vaksin inaktif atau autogen yang disesuaikan dengan strain lokal penyebab penyakit. Selain itu, pengendalian penyakit lain seperti Newcastle disease dan infectious bronchitis juga harus dilakukan secara ketat karena infeksi virus-virus tersebut dapat membuka peluang Escherichia coli untuk masuk ke dalam tubuh ayam. Walaupun strain Escherichia coli yang menyerang unggas umumnya bersifat spesifik terhadap inangnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa gen virulensi yang dimiliki oleh Escherichia coli patogen unggas memiliki kemiripan dengan gen pada Escherichia coli penyebab penyakit pada manusia, terutama pada infeksi saluran kemih. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan perpindahan gen virulensi antar strain melalui mekanisme perpindahan gen horizontal. Selain itu, konsumsi daging ayam yang kurang matang, penanganan karkas yang tidak higienis, serta kontaminasi silang antara daging mentah dan makanan siap saji dapat menyebabkan penularan bakteri Escherichia coli kepada manusia. Oleh sebab itu, penerapan prinsip hygiene pangan, sanitasi rumah potong unggas, dan pemasakan daging secara sempurna sangat penting untuk mencegah kemungkinan penularan lintas spesies. Penyakit kolibasilosis merupakan salah satu masalah besar dalam dunia peternakan unggas. Penyakit ini disebabkan oleh Escherichia coli patogen yang mampu menyebabkan infeksi sistemik pada ayam broiler dan mengakibatkan kerugian ekonomi besar. Penyebaran penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kondisi manajemen kandang, tingkat kebersihan, serta status kesehatan ayam. Upaya pencegahan melalui penerapan biosecurity yang ketat, sanitasi lingkungan yang baik, vaksinasi, dan pengendalian penyakit lain merupakan langkah utama dalam mencegah terjadinya kolibasilosis. Meskipun sifat zoonosis dari strain unggas relatif rendah, pengawasan tetap harus dilakukan karena adanya potensi perpindahan gen patogen antar strain yang dapat berdampak pada kesehatan manusia.
Dengan penerapan konsep One Health, pencegahan kolibasilosis tidak hanya menjaga kesehatan hewan ternak, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan pangan serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.